kami puji, Engkau yang kami muliakan Tuhan, Raja atas segala raja. Biarlah segala yang bernafas memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur karena pagi hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk datang ke tempat ini. Satu kerinduan di hati kami Tuhan untuk senantiasa memuji, meninggikan nama-Mu. Bila Tuhan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan, memenuhi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, memenuhi setiap hati yang rindu untuk senantiasa bertemu dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap kerinduan kami bawa setiap kehidupan kami kepadamu pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu yang berotoritas memimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Bila Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu yang terlibat melayani Engkau dalam ibadah pagi hari ini, urapan turun atas hamba-hamba-Mu, atas setiap pelayan-pelayan-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap pelayan memberikan yang terbaik, roh yang rela untuk melayani Engkau. Kami menyerahkan setiap ibadah pagi hari ini Tuhan, segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang lebih besar ada di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bila Engkau yang berotoritas atas ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih bangkit berdiri ibu-ibu, bapak ibu saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur 95 ayat 6 dan yang ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin. Amin. Masih tetap bangkit berdiri ya. Ada semangat Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita pujikan. Kunaikan syukurku. Duduk apa tetap berdiri? Amin. Kita lanjut ya. Iso ora iso kudu iso. Amin.
iso ra iso kudu iso Gusti sing beresi percaya saja jangan menyerah bersukacitalah iso ra iso kudu iso Gusti sing benahi waktu angkat tangan Tuhan turun tangan bersukacitalah Yesusku hebat Yesusku ajaib di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara Yesusku hebat Yesusku ajaib di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus ku pasti di dalam Yesus ku pasti di dalam Yesus ku pasti menang. Amin. Di dalam Yesus kita pasti menang. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang mau menyampaikan cinta kasih Tuhan. Sambil menunggu kita pujikan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembantu gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembantu gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Belum ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Pak Arnold?
Kalau belum ada, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan ruangan ini Tuhan, terlebih ruangan hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak yang senantiasa taat Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau senantiasa menuntun kami Tuhan, menuntun kami melangkah dengan tangan kanan-Mu Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dari awal. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Haleluya Yesus, hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Jemaat pujikan dengan lebih sungguh lagi. Sebab Kau layak terima pujian. Haleluya Yesus, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau
dalam hidup kami. Kau Bapa yang layak diagungkan, layak disembah. Tuhan, terlebih dahulu layakkan hidup kami Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami berupa yang harum di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa, perbuatan, pemikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Sehingga kami bisa menerima berkat yang melimpah pada pagi hari melalui firman yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang bawakan firman. Bila Engkau mengurapi Tuhan setiap bibir mulut yang keluar dari Engkau Yesus, membuat kami semakin bertumbuh, beriman, percaya hanya kepada Yesus Tuhan, tidak ada Allah yang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Bila Engkau mengurapi setiap kami untuk duduk manis mendengarkan dan menjadikan kami menjadi anak-anak yang benar-benar bertumbuh, berbuah dan menghasilkan yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai tema yaitu mengatur Tuhan. Paling enak itu kira-kira diatur atau ngatur? Ngatur. Benar nggak benar, bisa nggak bisa, tetap manusia itu cenderung lebih suka ngatur daripada diatur. Itu dia salah satu penyakit yang seringkali muncul dimanapun, di gereja, di bangsa dan negara, di RT, di kelurahan, di pemerintahan, di organisasi manapun manusia paling suka ngatur tapi tidak suka diatur. Nah, yang menjadi masalah yang kita atur adalah Tuhan. Itu kita tidak mengetahui posisi kita ada di mana. Coba kita buka semua Yesaya 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Kalau sudah kita semua, saya ajak untuk bangkit berdiri, kita akan bacakan ini bersama-sama. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari. Silakan duduk, terima kasih. Kalau kita lihat di sini, kenapa Yesaya menulis seperti ini? Menurut bimbingan Tuhan, karena ingat di dalam perjanjian lama, kemenangan Israel itu puncaknya di zaman mulai dari siapa raja pertama? Saul, dilanjutkan kepada siapa? Daud, dan benar-benar puncaknya bahwa Israel itu menguasai seluruh daerah, yaitu anak daripada Saul, yaitu siapa? Anak dari Raja Daud, siapa? Salomo. Dengan apa kita tahu bahwa Salomo itu menguasai seluruh jagat raya? Dengan cara kita lihat istri daripada Salomo berapa? 1000. Mungkin di zaman sekarang berpikir bahwa Salomo itu ya kelainan jiwa, kok enggak 5, enggak 10, ini enggak setengah-setengah 1000. Tetapi di zaman itu wanita dipakai juga sebagai alat untuk perjanjian, perdamaian. Kamu mau kerja sama saya? Oke. Diserahkan wanita, berarti itu bisa dikatakan ada perjanjian dari kedua negara untuk berdamai dan dikuasai. Dan itu adalah alat yang dipakai Salomo supaya seluruh negeri merasa aman.
Jadi konsepnya agak sedikit berbeda dengan zaman sekarang, tetapi itulah yang dipakai Salomo. Berarti kalau kira-kira 700 dan 300 itu 1000 istri itu dia nikahi, berarti berapa wilayah yang dia kuasai. Ingat, selama Salomo hidup tidak pernah terjadi namanya apa? Perang. Itu nggak pernah. Karena apa? Karena sudah terikat semua. Inilah puncaknya. Nah, kalau kita lihat lagi, di dalam Yesaya 55 ayat 8, di situ dikatakan rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Kenapa ini diberitahu? Karena sejak Salomo itu jatuh atau meninggal, maka Israel itu terpecah menjadi berapa kerajaan? 2 kerajaan. Dan sejak itu Israel terus menerus mengalami penjajahan sampai saya mau katakan, apakah waktu Yesus itu lahir Israel merdeka? Tidak juga. Jadi bayangin, sejak dari zaman Salomo sebelum Masehi sampai tahun 1900 berapa itu Israel merdeka, itu Israel mengalami namanya masa suram, masa kelam. Waktu Yesus itu lahir, Israel masih dijajah. Waktu Yesus mati, Israel juga masih dijajah. Dan begitu terus menerus, bahkan di bumi hanguskan. Sehingga Israel terpencar kemana-mana, ke seluruh dunia. Nah, ayat ini dicatat untuk mengingatkan bahwa Israel itu rasanya nggak tahan. Tuhan, saya ini nggak tahan. Kalau engkau memang benar Tuhan, kalau engkau memang benar Raja, kalau engkau memang berkuasa, kenapa nggak lepaskan aja? Kok kenapa ini bangsa kami mengalami tekanan, mengalami penjajahan, kami sudah tidak kuat, harusnya begini, harusnya begitu. Kenapa engkau lakukan seperti ini? Nah itu dia. Makanya firman ini muncul. Rancanganku dan rancanganmu berbeda. Keinginanku dan keinginanmu berbeda. Kalau kita lihat, ada satu kesalahan dari seorang raja yang punya bibit memberontak. Dan saya katakan dia juga diindikasi mengatur Tuhan. Kita lihat raja ini. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Ayat yang ke-8. Ini ceritanya Nabi Samuel mengingatkan kepada Saul, kamu tunggu aku mempersembahkan korban, baru kamu berperang. Tetapi ternyata di ayat 8, setelah menunggu 1 minggu, ternyata Samuel tidak datang-datang. Dan memang secara logika, kalau kita menjadi Saul, kita juga berpikir, aduh Samuel itu kan udah tua, jangan-jangan, lihat, pikiran kita itu terlalu banyak spekulasi. Jangan-jangan, pertama, kalau sudah tua, jangan-jangan apa? Mati. Atau jangan-jangan dibunuh di jalan oleh musuh. Atau jangan-jangan karena sudah tua, lupa. Segala macam jangan-jangan itu masuk menjadi sayur asam, jangan asam. Jadi semuanya kita berpikir mungkin sama seperti Raja Saul ini. Hati-hati. Ketika kita berpikir jangan-jangan, maka akibatnya sangat fatal. Lihat di ayat 8 bagian berikutnya. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia.
Padahal Tuhan katakan apa? Tunggu. Kata tunggu ini menjadi sangat sulit untuk diterapkan oleh namanya manusia. Karena manusia paling tidak suka untuk menunggu. Makanya kita kalau misalnya janjian sama orang, terus ditelepon, di mana? Terus di jalan. Di jalan itu maksudnya di kamar mandi aslinya. Masih lagi mandi seperti itu. Lihat ayat 8. Rakyat mulai meninggalkan Saul. Disinilah Saul mulai ketakutan. Saul lebih takut kehilangan Allah daripada kehilangan manusia. Dia lihat rakyat sudah meninggalkan dia takut. Lihat, hati-hati. Kalau kita mulai takut kepada manusia, kepada keadaan sekitar, berarti kita tidak takut akan kehilangan Tuhan. Langsung di ayat yang ke-12. Lihat di sini. Indikasi manusia sering banget terjatuh di dalam hal ini. Ayat 12 kita baca, 1, 2, 3. Maka pikirku, tuh lihat, stop dulu. Maka pikirku. Seringkali pikiran kita berpikir itu yang benar, ini yang benar. Tetapi ternyata semuanya tidak ada yang benar. Saya yakin bapak-bapak di sini semua sebagai pemikir-pemikir. Bahkan ibu-ibu punya rencana, punya pikiran, anak-anak muda semua punya pikiran. Saya pikir, oh mungkin begini, menurut dunia seperti ini, menurut data seperti ini. Ingat, hati-hati. Apa yang menjadi pikiran kita kadangkala berbalik dengan pikiran Tuhan. Ini yang harus kita hati-hati. Saya mau tanya, apa yang dilakukan oleh Saul rohani apa enggak? Saul itu ingin cepat-cepat mempersembahkan korban. Persembahan. Berarti yang dilakukan oleh Saul rohani apa enggak? Rohani. Karena dia pikir daripada berlama-lama, ini kan mau ibadah nih. Dia mau beribadah, harusnya karena Samuel itu nggak datang, ya udah saya aja yang gantikan. Jangan berpikir sesuatu yang rohani, sesuatu itu pasti benar. Hati-hati. Karena sesuatu yang kita pikir rohani, ternyata itu justru diindikasi melawan kepada Tuhan. Coba kita baca lagi. 55 13 ayat yang ke-12. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri. Sebenarnya ini kata-kata memberanikan diri, aku nekat. Dan orang Kristen seringkali ketika Tuhan belum jawab, Tuhan belum kasih tanda, ya sudahlah, Tuhan belum kasih tanda, Tuhan belum kasih jawaban, udah, maju aja dulu. Nah ini dia kesalahannya, memberanikan diri. Jadi orang jangan terlalu berani-berani amat dengan diri sendiri. Tanpa pertolongan Tuhan pasti gagal. Berani boleh, yang penting kita menyertakan Tuhan. Mempersembahkan korban bakaran. Artinya apa? Artinya ia yang atur Tuhan.
Tuhan katakan tunggu nanti Samuel akan mempersembahkan korban baru engkau berperang. Tapi dia berpikir, oh Samuel ini lama. Sudahlah karena lama dan sudah waktunya dia nggak datang dan saya sudah ditinggalkan rakyat, maka saya berpikir inilah yang terbaik untuk Israel. Awas, segala sesuatu yang terbaik menurut pikiran kita, tetapi belum tentu terbaik menurut Allah. Salah satu contohnya, kalau kita lihat, murid-murid yang suka mengatur Tuhan. Ingat, waktu kapan? Waktu Yesus bertolak dengan murid-murid di danau, yang mengajak adalah Yesus. Tetapi yang anehnya di situ, Yesus yang punya acara, Yesus yang ngajak. Ketika kita berkata kepada teman-teman kita, ayo mari saya traktir, saya ajak jalan-jalan, berarti yang leader adalah kita. Tetapi herannya ketika Yesus yang mengajak, tapi justru yang mengajaknya itu tidak diaktifkan. Tidak diajak negosiasi, tidak diajak bicara. Mereka hanya membiarkan yang mengajak mereka itu duduk di belakang dan akhirnya Yesus tertidur. Tetapi singkat ceritanya ketika ada angin badai menerpa, yang saya heran, bisa Yesus tidur. Coba kita pikirkan lagi, tidak akan mungkin orang bisa tidur dalam posisi kapal mau tenggelam. Kan firman Tuhan katakan, air itu sudah masuk hampir menenggelamkan kapal. Kalau kita kecipratan air aja, bangun apa enggak? Bangun. Apalagi airnya bukan sedikit. Ini sudah hampir kapal itu tenggelam. Memang kalau kapal itu dia ada badai, kapalnya tetap tenang? Enggak, pasti dia begini-begini. Belum lagi kecipratan air. Orang mana yang bisa tidur lelap? Saya yakin Yesus itu pura-pura tidur. Dia mau kasih pelajaran. Ketika kamu tidak mengandalkan saya, maka biarlah pikiranmu sendiri, biarlah kekuatanmu sendiri, sampai mana batas kekuatanmu. Tetapi akhirnya murid-murid menyerah dan berkata, Yesus, apa engkau tega melihat kita binasa? Maka Yesus bangun. Lihat, manusia punya potensi untuk mengatur Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara pertama, tidak sabar untuk apa? Menunggu. Kemudian ini tandanya. Tanda yang kedua adalah dia tidak tahu Tuhan itu siapa. Seringkali kita mengatur Tuhan itu, saya mau kasih katakan, tanda sebagai kita tidak mengerti bahwa yang kita atur itu siapa. Ini menjadi satu kefatalan manusia. Manusia seringkali mengatur, tapi dia salah lawan. Yang harusnya diatur adalah kita. Tetapi dia malah mengatur Allah yang maha kuasa. Mengapa manusia mempunyai potensi untuk mengatur Tuhan? Karena yang ketiga, dia dikuasai oleh hawa nafsu. Coba kita semua baca Yakobus 4 ayat yang ketiga. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Sudah ketemu semua? Amin. 1, 2, 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Lihat, berdoa itu ngapain sih? Rata-rata orang berdoa pasti 99% isinya adalah
meminta. Iya kan? Atau kita ganti berdoanya. Atau kamu meminta juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kalau dia tidak menerima apa-apa, berarti betul yang saya katakan, doanya isinya hanyalah permintaan. Terus, karena kamu salah berdoa. Salah berdoa, salah meminta. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi ada 3 mengapa manusia punya potensi untuk mengatur Tuhan. Karena yang pertama, dia nggak sabar untuk menunggu, jadi dia atur Tuhan terlalu lama. Inilah jalan yang terbaik. Dan yang kedua adalah dia nggak tahu lawannya dia siapa. Itu sama aja seperti kita punya anak kita ngatur orang tua. Itu namanya tindakan yang kurang ajar. Tapi itu yang sering kali dilakukan oleh manusia, anak-anaknya. Dan yang ketiga, saya katakan bahwa manusia itu suka mengatur Tuhan karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Tuhan, jawab dong doanya sekarang. Tuhan, nanti ini terlambat. Tuhan, cara ini yang terbaik. Bahkan Musa saja dicatat firman Tuhan, dia jatuh pada, tahu nggak? Musa itu tidak masuk tanah Israel karena diindikasi dia mengatur Tuhan. Karena dia berpikir, Tuhan, cara ini yang pernah saya lakukan, memukul batu, maka batu keluar air. Dan ketika bangsa Israel ingin meminta air kembali, Tuhan katakan, pegang tongkatmu, katakan, dan batu itu keluar air. Tapi Musa tidak memakai cara itu. Musa memukul batu, bukan mengatakan. Ini beda. Ini beda. Akibatnya apa? Musa dijatuhi hukuman tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Dia ngatur caranya Tuhan untuk bekerja. Saya mau katakan, hati-hati dengan permintaan doa kita. Karena bukan jawaban doa yang kita dapat, tetapi malah apa yang kita dapat? Hukuman yang kita dapat. Hati-hati. Kalau begitu, sikap yang benar bagaimana? Sikap yang benar sebagai orang Kristen adalah kita harus tahu posisi. Kita tahu posisi kita di mana. Tahu meletakkan Tuhan di mana, kita di mana. Jangan menganggap posisi Tuhan itu sejajar. Meskipun kita tahu Allah itu seperti sahabat, Allah itu seperti Bapa yang baik, tetapi jangan mempermudah menganggap sepele, menganggap ringan, menyepelekan derajat kita dengan Tuhan. No. Oleh karena itu kita harus meminta dengan satu, belas kasihan. Jadi ketika kita berdoa jangan ngatur Tuhan, ini begini. No. Tapi kita meminta seperti di dalam Alkitab dicatat, kita meminta dengan belas kasihan. Bayangin, Marta dan Maria aja yang sudah sangat dekat dengan Yesus, ingin meminta kepada Yesus supaya dibangkitkan Lazarus saja. Tahu nggak? Yesus berlambat-lambat. Karena Maria dan Marta tahu kalau Lazarus masih hidup meskipun sakitnya parah, dia akan sembuh. Tapi justru yang dikerjakan Yesus adalah berlambat-lambat. Murid katakan, Tuhan dia lagi sakit. Ya sudah, biarin aja sakit. Tunggu aja. Malah justru yang dilakukan Yesus diperlambat. Mungkin kita berpikir, loh
Ini nggak benar nih. Lihat, kalau kita baca, Yesus malah menunda berapa hari lagi baru mendatangi Maria dan Marta. Padahal mereka adalah yang nomor satu sangat dikasihi oleh Yesus. Tapi saya mau katakan itu caranya Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan ketika Yesus datang, Maria dan Marta, aduh mereka kayak menyesal. Tuhan coba engkau lebih cepat. Berapa hari? Pasti Lazarus ini masih hidup dan engkau akan membangkitkan dia. Lihat itu. Mereka rasa nyesel, aduh. Tetapi ingat, cara Tuhan bukan cara mereka. Cara mereka bukan cara Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan endingnya adalah meskipun Lazarus sudah meninggal berapa hari, tetapi apa? Tetap bisa dibangkitkan. Mungkin kita punya masalah sampai hari ini seperti Lazarus yang sudah kita katakan Tuhan sudah lewat. Pertolongan Tuhan pun kalau datang sudah terlambat. Ingat pesan hari ini, jangan atur Tuhan. Tapi Tuhan ini sudah berantakan. Justru yang buat berantakan adalah diri kita sendiri. Satu-satunya cara supaya pertolongan Tuhan dan rancangan Tuhan itu benar-benar satu garis lurus adalah dengan ikuti rencana Tuhan tanpa tawar-menawar. Percayalah, meskipun kita itu seperti Abraham dan permintaan kita pun dikabulkan berkali-kali, toh hasilnya sama saja. Mau bukti? Lihat, Abraham berkata, nego, jangan hancurkan Sodom dan Gomora kalau ada 50 orang. Ya, 45, ya, 40, ya, 30, ya, 10, ya. Hasilnya dihancurkan apa enggak? Dihancurkan juga. Udahlah. Udah muter-muter, udah capek sini sana, segala macam. Toh hasilnya tetap rencana Tuhan yang jadi. Rendahkanlah dirimu, jangan menganggap dirimu bijak. Dan kita minta, Roh Kudus tolong saya. Sebagai ayat terakhir, Amsal 3 ayat yang kelima. Sudah ketemu? Katakan amin. Belum semua ya. Amsal 3 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kata percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, ini bukan iman kamuflase. Atau iman yang untuk mengendalikan Tuhan. Atau ada udang di balik batu. Percayalah kepada Tuhan. Oh, saya punya iman untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi ternyata imannya yang kita percayakan itu memaksa kehendak Tuhan. Supaya rencana kita bisa dijalankan. Wah, ini bahaya. Namanya percayalah kepada Tuhan artinya kita melepas. Ini beda ya. Contoh begini, ketika kita punya masalah, percayalah kepada Tuhan, kita melepas, kita taruh. Kita taruh. Tetapi seringkali yang kita lakukan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar. Oh, percayalah, saya percaya Tuhan. Percayanya tapi dia justru supaya dia misalnya ini Tuhan, dia ikut narik. Dia menarik Tuhan dengan caranya sendiri. Kadang orang begitu, dia berdoa mati-matian, berjam-jam setiap hari, bertahun-tahun bahkan.
Saya percaya, saya percaya, saya percaya. Tapi percayanya itu ternyata percaya kamuflase. Justru untuk mengendalikan Tuhan. Ingat, kita berdoa, berdoalah dengan tulus. Jangan ada udang di balik rempeyek. Maka apapun yang kita doakan tidak akan dijawab oleh Tuhan karena hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Mari kita masuk di dalam doa.